Alleluia, 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 alleluia. Căcea tot puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căcea tot puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căcea tot puternic domnește. Alleluia, alleluia, puternic domnește. Alleluia, alleluia, alleluia. Căcea tot puternic domnește. Alleluia, domnia lumii întregi e în veci. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari warga jemaat dimanapun berada. Hari ini kita menggunakan liturgi bentuk satu dalam Minggu Trinitas, yaitu 6 minggu sesudah Pentakosta, untuk menyaksikan Allah yang Esa. Hari ini untuk menghayati ketritunggalan Allah, penekanan penyataan Allah dan kekudusan keesaannya dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat berdiri. Andro Brasis
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat duduk kembali. Diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang madu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Muliakan kasih Yesus dalam lagu yang madu. Kelak malaikat dalam sorga mengiringi hidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintah-Nya. Kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita datang dan mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena masih diberi kesempatan untuk dapat datang, sujud menyembah, beribadah kepadamu pada hari Minggu ini. Kami yakin dan percaya kesempatan ini bukanlah kesempatan yang kebetulan, tetapi memang kesempatan yang sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa mengingat akan kasih setia Tuhan, untuk kami selalu dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami mengalami berbagai hal dalam kehidupan kami. Baik kami dalam keadaan suka maupun duka, Tuhan tetap ada bersama dengan kami, menolong dan menyertai kami. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami juga memohon pimpinan Tuhan dalam ibadah kami. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan menyertai dan memberkati kami, agar ibadah ini boleh benar-benar Tuhan berkati dan Tuhan kasihi hidup kami. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Ini doa permohonan kami mau serahkan di dalam nama Yesus,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sidang jemaat kami undang berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, saat ini kembali kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau kuasai hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan boleh berguna dalam kehidupan kami, menuntun kami menjadi orang-orang yang lebih baik dan senantiasa menjalani kehidupan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua, kami boleh mendengar firman-Mu oleh dan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama dari kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-5. Dengan perikop Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel.
Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat sekalian, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gunedi MTH. Terima kasih kepada Liturgus atas kesempatan ini. Salam, kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta dengan kita sekalian. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, dalam ibadah Minggu 4 Juli tahun 2021, saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Pujian, syukur dan sembah kami kepada hadirat Tuhan dalam Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai kami bahkan terutama di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Sehingga sampai saat ini, kami tetap dalam keadaan baik, bahkan boleh mengerjakan seluruh tugas tanggung jawab kami. Dan dalamnya kami percaya ada penyertaan, kekuatan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih hari ini dalam ibadah minggu ini, baik yang diikuti secara langsung di gereja, bahkan yang diikuti oleh jemaat-jemaat kami dari rumah masing-masing. Melalui ibadah virtual ini, kami pun diberkati. Dan firman-Mu yang diwartakan juga memberkati seluruh jemaat kami. Urapi kami dalam kuasa Roh Kudus, hamba-Mu dan seluruh jemaat, agar firman Tuhan untuk kami hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat dan sukacita bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin. Injil Markus pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, saya membacakannya untuk kita sekalian.
Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah atau ungkapan orang bijaksana yang mengatakan bahwa hidup adalah perjuangan. Apa yang mau kita artikan dari ungkapan itu? Ada beberapa hal yang mau kita pahami dengan ungkapan atau kata bijak hidup adalah perjuangan. Ungkapan ini ingin menggambarkan kepada kita bahwa di dalam hidup ini tentu kita harus melakukan usaha, kerja keras, dan tidak pernah kenal putus asa. Dan dengan itu juga kita berharap dan memiliki harapan bahwa hasil kerja keras, hasil usaha kita yang tidak kenal putus asa itu pun akan menghantarkan kita kepada sebuah kesuksesan. Ada orang juga mengatakan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Artinya ada sebuah kesuksesan, ada sebuah keberhasilan yang akan dicapai bagi setiap orang yang mau bekerja keras, yang mau berjuang, yang mau melakukan semuanya dengan kekuatan, dengan tidak pernah putus asa dan tidak pernah mengenal lelah. Ketika kita melihat dalam konteks nas kita hari ini, Yesus pun ingin memperlihatkan dan memperjuangkan hal-hal seperti itu. Dia pun mengajar, dia pun memberikan tanda-tanda dan mujizat. Dia pun datang ke berbagai tempat. Tapi pertanyaan kepada kita, adakah di setiap tempat itu akan mudah dan mulus dihadapi oleh Yesus? Tentu tidak, Bapak Ibu. Di banyak tempat dia begitu dielu-elukan dan begitu dimuliakan, begitu dihormati. Tetapi di tempat-tempat tertentu dia tidak dihargai. Bahkan bisa ditolak. Khususnya di tempatnya sendiri, di Nazaret. Itu yang terjadi juga dalam bacaan nas kita hari ini.
Itu yang ingin diperlihatkan juga melewati nas kita hari ini. Walaupun dia juga mengatakan tetap bisa melakukan mujizat di tempatnya. Tetapi orang-orang yang ada di tempatnya masih tidak mempercayai, bahkan cenderung untuk menolak dan tidak menerima kemesiasan, ketuhanan Yesus. Pandangan mereka tetap melihat dia anak seorang tukang kayu, seorang yang biasa, orang yang bukan luar biasa, apalagi Tuhan dan Mesias bagi mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini tentunya ingin mengajak kita memahami dan merenungkan paling tidak beberapa hal yang mendasar yang mau kita hayati melewati ibadah minggu kita hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu sidang jemaat, kita mau melihat dan belajar dari konteks nas ini dan kita mau melihat bagaimana keteladanan yang ditunjukkan oleh Yesus. Yang pertama, ada mentalitas seorang pejuang. Nah, kalau kita melihat dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-29 mengatakan demikian. Lukas 4 ayat 29, mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Ini kita melihat begitu luar biasa. Mereka mau melemparkan, bukan hanya sekedar menolaknya, tetapi mau melemparkannya. Jika Yesus tidak memiliki mentalitas seorang pejuang yang bersumber dari kekuasaan dan kuasa Allah sendiri, dia sudah tidak sanggup menghadapi itu. Tetapi dia tetap melihat itu sebagai sebuah dinamika yang terjadi bagi orang-orang yang ada pada saat itu. Dan dia tetap menunjukkan sebuah mentalitas yang luar biasa, seorang pejuang yang tidak pernah putus asa dan berhenti untuk mewartakan kebenaran kepada mereka, sekalipun mereka menolak, bahkan mau membinasakannya. Ada mental yang begitu kuat yang dimiliki olehnya. Dan mental itu juga yang mau ditransfer oleh Tuhan kepada setiap orang percaya. Mental pejuang. Mental yang kuat yang tidak pernah putus asa di tengah-tengah tantangan hidup. Dan saya juga percaya dalam hidup kita semua, Bapak Ibu seluruh sidang jemaat juga, ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tapi kita harus tetap memiliki mentalitas yang kuat. Mentalitas pejuang yang tidak pernah putus asa dan menyerah dalam kesulitan sekalipun. Yang kedua, Yesus meneladanan sebuah sikap yang begitu luar biasa. Dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada sebuah sikap yang begitu luar biasa yang mau Tuhan Yesus tunjukkan. Kerendahan hati, sebuah penerimaan. Apakah dia hanya mau menerima, memanggil yang datang kepadanya itu adalah orang-orang yang baik dan bersikap baik kepadanya? Atau dia tidak memanggil orang-orang yang reaktif dan tidak bersimpati dengannya? Tidak, Bapak Ibu. Dia tetap memanggil setiap orang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sikap ini tentu tidak mudah bagi Yesus. Tetapi dia ingin menunjukkan sebuah keteladanan, sebuah sikap rendah hati yang mau mengajar kepada kita semua sebagai jemaat Tuhan juga untuk mau rendah hati, menerima setiap peristiwa yang kita lalui sebagai sebuah pengalaman iman. Setiap perjalanan hidup kita tentu tidak mudah semuanya. Ada kadangnya kita juga melewati berbagai kerikil-kerikil tajam. Ada kita harus melewati onak dan duri. Bahkan terkadang ketika harus berjalan kaki kita bisa terluka. Bahkan terkadang ketika berjalan kaki kita juga bisa terantuk dan mungkin kita juga bisa terjatuh dalam saat-saat tertentu. Tetapi Tuhan ingin mengingatkan kita harus tetap memiliki kerendahan hati. Mau menerima keadaan itu. Terlebih mau menerima setiap hal. Bahkan mau menerima Tuhan yang akan menopang, yang memberi kekuatan kepada kita dalam setiap perjuangan dan perjalanan hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang mau kita renungkan bersama-sama melewati firman Tuhan untuk kita hari ini. Sikap bertanggung jawab dan percaya kepada kuasa dan pengutusan Allah. Allah Bapa telah mengutus Tuhan Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia. Dia percaya bahwa itulah yang dipercayakan oleh Tuhan di pundaknya. Dan dia harus melakukan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab agar membawa setiap orang yang datang kepadanya untuk mendapat kepercayaan dan kepastian iman. Ada keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sikap dan keteladanan ini juga yang
diberikan oleh Tuhan Yesus bukan hanya kepada para murid dan orang-orang percaya saat itu, tetapi kepada kita semua, agar kita juga memiliki sikap yang bertanggung jawab dalam seluruh tugas dan kepercayaan kita. Dan bukan hanya bertanggung jawab dalam tugas dan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam jemaat dimanapun kita berada, tetapi kita juga harus percaya kepada Allah yang mengutus dan mempercayakan setiap tugas dan tanggung jawab yang kita miliki. Ketika kita percaya kepada Allah, maka Dia akan sanggup untuk menopang, menguatkan, memampukan kita untuk mengerjakan semua hal. Seperti yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 tadi. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan dilanjutkan dalam ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuk yang dipasang, beban yang ditanggungkan kepada kita tidak akan menjadi berat. Karena bukan hanya kita yang menanggung beban itu, tetapi ada Tuhan Yesus Kristus yang memampukan kita untuk memegang dan menanggung beban yang dipercayakan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita bersama-sama sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, untuk berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada kuasa Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya untuk kita pada hari ini. Amin. Gentar Injil bergaul ke seluruh dunia, membawakan kabar selamat bagi umat manusia. Besarlah kasih-Mu yang mengutus putranya, agar orang yang percaya dapat hidup selamanya. Suaranya bergema dalam dunia yang cemas. Injilnya memberi sukacita yang besar. Entah Injil mengundang masuk pesta mulia, jangan tepik panggilannya yang penuh anugerah. Berikan tubuhku, kau yang lapar makanlah, walaupun dosamu merah bagai salju putihlah. Suaranya bergema dalam dunia yang cemas. Injilnya memberi sukacita yang besar. Sidang jemaat sekalian, kita bersama-sama masuk ke dalam doa sapaan yang nanti kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman Tuhan yang boleh dibaca dan diwartakan kepada kami dalam ibadah minggu hari ini. Mengingatkan dan mengajarkan kami untuk tetap memiliki mentalitas pejuang di tengah-tengah hidup kami. Sikap rendah hati, sikap yang bertanggung jawab,
Dan lebih daripada itu, percaya akan kuasa Tuhan dalam sepanjang hari hidup kami. Meteraikanlah seluruh firman itu Tuhan dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami terus dikuatkan dan ditopang oleh kuasa firman Tuhan dalam sepanjang hari hidup kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami ingin menaikkan doa syafaat kami untuk seluruh jemaat kami dimanapun berada. Demikian juga khususnya seluruh warga jemaat kami yang ada di Tamyang Layang dan di sekitarnya. Setiap jemaat kami yang sudah lanjut usia, Bapak, Ibu, anak-anak, janda, duda, yatim piatu, pemuda, remaja, pelajar dan mahasiswa. Kiranya Engkau menjamah seluruh jemaat kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau memberikan kekuatan roh dan hikmat-Mu dalam setiap kehidupan jemaat kami, agar kami senantiasa boleh merasakan kuasa kasih, berkat dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang hari hidup kami. Kami juga mendoakan terhadap seluruh tugas pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh jemaat kami dan kami sekalian, baik sebagai petani, pekebun, sebagai pegawai di pemerintah maupun di perusahaan, sebagai pengusaha pedagang wira swasta, sebagai aparat TNI, Polri, penegak hukum, dan apapun pekerjaan-pekerjaan lain jemaat kami, diberkati oleh Tuhan, disediakan berkat, dan kami semua dan seluruh jemaat mampu mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dan segala berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan dan dicurahkan dalam hidup kami. Kami pun mendoakan pada kesempatan ini Tuhan dalam syafaat kami, untuk jemaat kami yang bersyukur dan bersuka cita atas berbagai keberhasilan dalam hidup mereka, bahkan secara khusus atas jemaat kami yang bersyukur dan bersuka cita atas ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan dalam setiap keluarga dan rumah tangga. Tuhan, Engkau melengkapi, Engkau datang dalam setiap hidup mereka. Engkau mengingatkan kepada mereka, karena waktu, umur, dan kesempatan adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri oleh setiap jemaat sebagai anugerah dan kesempatan untuk melakukan kebaikan di tengah hidup. Terlebih di tengah-tengah keluarga, suami dan istri saling mengasihi, anak-anak memiliki ketaatan kepada orang tua, dan momentum perayaan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan menjadi kesempatan bagi setiap jemaat kami untuk mensyukuri begitu besar kasih yang Tuhan nyatakan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang dalam pergumulan, dalam berbagai beban dan kesulitan hidup mereka. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang mengalami kedukaan. Tuhan, Engkau datang, Engkau menjamah, Engkau mengurapi mereka, mencarikan mereka jalan keluar melewati setiap berbagai pergumulan hidup. Menyembuhkan bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Teristimewa kami doakan juga secara khusus bagi jemaat-jemaat kami yang terpapar virus COVID-19, yang dirawat di tempat isolasi tertentu atau isolasi secara mandiri di rumah masing-masing. Roh Kudus-Mu akan menyertai mereka, memberi kekuatan, keteguhan iman, melewati pelayanan yang terus-menerus dilakukan oleh tenaga medis, perawat, bidan, dan dokter, melewati doa-doa yang disampaikan oleh jemaat dan pelayanan gereja, menjadi sarana untuk menguatkan dan menyembuhkan mereka sekalian. Yang berduka Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, melewati pelayanan gereja, kunjungan, doa-doa yang disampaikan. Dan kami juga mendoakan bagi seluruh pekerjaan pelayanan gereja kami Tuhan, yang dilakukan oleh para pekerja gereja, para pendeta, penetua, diakon, penginjil, vikaris, guru agama, guru sekolah minggu, seksi pelayanan kategorian, pemain organ, pemandu lagu, bahkan tim multimedia, jemaat Tamyang Layang yang dengan setia melayani melalui ibadah virtual. Berkati seluruh pelayanan gereja kami Tuhan, agar boleh berjalan dengan baik, agar jemaat kami terlayani, agar jemaat kami terkunjungi, agar jemaat kami didoakan, agar iman mereka tetap teguh, agar dengan itu juga mereka tetap mampu bersyukur, bahkan mendukung seluruh pelayanan gereja sesuai dengan karunia dan talenta yang mereka miliki. Kami juga mendoakan Tuhan secara khusus untuk penyelenggaraan Sinode Umum GKE ke-24 6-9 Juli 2021 di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Kami serahkan Majelis Sinode GKE
bersama panitia pelaksana yang mempersiapkan segala sesuatunya agar berjalan dengan baik. Kami juga doakan pemerintah bangsa negara kami Indonesia, pemimpin kami dari tingkat pusat sampai kepada pemimpin kami yang ada di Kabupaten Barito Timur. Kami serahkan Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta segenap jajaran pemerintahan kabupaten, beserta dengan seluruh pegawai ASN yang juga mendukung seluruh kebijakan pemerintah ini, sampai kepada pemerintahan di tingkat kecamatan, kelurahan, desa, RT, dan RW. Tuhan berkati mereka semua, agar boleh menjadi alat di tangan Tuhan dalam tugas mereka di tengah-tengah pemerintahan kami. Ini doa ucapan syukur dan syafaat kami dalam ibadah minggu hari ini, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa mengajar kami untuk mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat sekalian, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur. Kita akan mendengarkan pengantar persembahan yang diambil dari Amsal 11 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami, yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Saat ini kami ingin persembahkan persembahan syukur kami. Kami memohon Tuhan senantiasa memberkati usaha pekerjaan kami, agar kami dapat senantiasa saling tolong-menolong dalam kehidupan kami. Kami dapat membantu sesama kami, agar dapat merasakan kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, yang kami serahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ladang menguning di sekitarku.
Sidang jemaat kami undang berdiri untuk kita menerima berkat Tuhan. Pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Dan sekaligus pada momen ini juga kami mengucapkan selamat dan sukses untuk penyelenggaraan Sinode Umum GKI ke-24 6-9 Juli 2021 di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.